Kalau kamu pikir untuk dapat cuan itu harus konten setiap hari, mohon maaf, IRT yang satu ini pamit dulu. Ya gimana nggak mau pamit? Ibu-ibu kayak aku ini sehari-hari udah sibuk banget untuk ngurus rumah dan juga keluarga. Gak punya waktu, tapi di sisi lain aku juga pengen punya penghasilan tambahan dari rumah. Cerita sedikit, waktu zaman aku masih single, aku sebagai konten kreator itu bahkan sanggup konten setiap hari. Tapi begitu udah punya anak, waktu aku tuh jadi terbatas banget. Akhirnya selama bertahun-tahun aku tuh trial dan error. Sampai akhirnya ketemu cara praktis untuk bisa produktif konten secara berkualitas. Jadi nggak mengorbankan lagi waktu bersama keluarga, apalagi mengerjakan tugas domestik. Makanya di video kali ini aku pengen banget sharing gimana sih cara kerjanya aku untuk konten. Mulai dari trik cara gampang menemukan ide konten, terus juga cara syutingnya supaya lebih efisien, sampai teknik editing cepat supaya proses konten kamu itu berjalan dengan lancar dan juga satset. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong. Halo semuanya, nama aku Lia. Aku adalah konten kreator yang suka banget bikin video tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Di channel ini aku sering share bagaimana sih tips produktivitas untuk konten dan juga gimana sih cara aku ngonten dengan peralatan yang sederhana. Seperti salah satunya aku lagi pakai handphone aja nih. Hopefully video-video aku bisa membantu IRT-IRT di luar sana ataupun mungkin siapapun di luar sana yang pengen mulai belajar konten dan juga bisa berpenghasilan dari rumah. Kita langsung masuk ke cara yang pertama. Jadi cara menemukan ide. Mungkin teman-teman kadang ngerasa nih kalau misalnya baru mau mulai konten. Terus pas mulai pasti kan harus cari dulu ya idenya itu seperti apa. Jangan mulai dari ide yang nol sama sekali. Karena cari ide pada saat kamu lagi kayak disuruh nih, kamu harus cari ide gitu. Itu malah susah banget ketemu idenya. Justru ide-ide itu muncul di saat-saat yang tidak terduga. Makanya aku selalu nih ya, kalau misalnya ngapain, lagi cuci piring, atau lagi mandi, aku sering banget sih dapat ide dari kamar mandi ya. Nah itu begitu keluar, aku langsung buru-buru catat, entah di catatan kamu atau di notes handphone kamu. Gak usah detail banget, pokoknya apa yang tiba-tiba muncul di kepala kamu, udah tulis dulu aja. Gak usah takut berantakan, gak usah takut idenya gak mateng, pokoknya tulis aja. Karena nanti kamu bisa tetap kembangin lagi di waktu yang lain. Yang penting idenya kamu dapat dulu. Artinya kamu gak harus meluangkan waktu khusus untuk menemukan ide. Atau biasanya nih kadang aku sering banget nih ya, aku scrolling dengan alasan pengen cari ide. Tapi ujung-ujungnya malah nggak ketemu ide, malah jadinya kayak doom scrolling gitu. Jadi untuk menentukan ide, kamu nggak harus meluangkan waktu khusus. Tapi waktu yang harus disediakan khusus itu adalah waktu untuk membuat skrip. Jadi kalau aku lebih senang buat skrip atau kayak semacam kerangka supaya aku tahu aku akan membuat video apa dan poin-poin penting apa aja yang akan aku masukkan ke dalam video. Ini penting banget, kenapa? Supaya aku nggak lupa. Terutama kalau aku bikin video-video yang memang sifatnya tuh sharing, ada tips-tipsnya, atau hal-hal yang memang penting untuk dikasih tahu. Nah, kalau menyusun skrip ini, kamu harus sediakan waktunya. Terserah sih, tinggal diatur aja berapa lama. Kalau aku biasanya tergantung dalam sehari itu mau bikin berapa skrip dulu. Jadi biasanya aku tuh ambil dulu dari bank ide semua yang udah pernah aku catat itu. Aku pilih nih kira-kira ide mana yang bisa aku bahas dan juga aku kembangkan lagi. Nah biasanya kalau aku kembangkannya lagi, aku suka banget diskusi sama AI. Aku pakai dari Gemini. Nah di Gemini itu aku biasanya suka jelasin nih, aku mau bahas tentang ini. Nanti aku akan dibantu sama si AI itu untuk buat kerangkanya, terus juga nanti aku bisa juga cross check sama dia, kira-kira ini poin-poinnya udah bagus belum, sudah hookable belum, sudah saveable belum, pokoknya aku banyak banget komunikasi sama AI. Nah sebenarnya aku udah pernah bikin videonya tentang cara membuat script dari AI ini, atau aku khususnya pakai Gemini, teman-teman nanti tinggal lihat aja ya di sini ya. Cara yang kedua adalah proses syuting. Nah, tadi setelah udah bikin script, nah script ini kan membantu banget untuk proses syuting supaya lebih lancar dan cepat ya, karena semuanya sudah kita tulis gitu. Walaupun kita nggak harus ngikutin persis banget sih sama scriptnya, tapi minimal ide-ide atau juga hal-hal yang memang kita pengen sampaikan itu sudah tertulis, jadi tidak terlupa disampaikan pada saat syuting. Kalau kamu pikir setiap syuting itu satu hari satu video, jangan kayak gitu, karena itu akan menghabiskan banyak waktu banget. Jadi kalau aku tipenya adalah selalu batching. Jadi aku memproduksi beberapa video dalam satu hari. Lagi-lagi aku akan menentukan satu hari di mana aku akan melakukan proses syuting. Nggak satu video, tapi banyak video. Nah banyak videonya ini terserah teman-teman mau berapa, sesanggupnya berapa, dan juga punya waktunya berapa lama. Jadi kalau aku biasanya kayak gini, aku syuting video panjang, bisa satu video atau bisa sampai 2 video. Nah selain itu aku juga ambil beberapa video untuk shorts, jadi video-video pendek
itu bahkan bisa lebih banyak karena biasanya proses syutingnya nggak selama video yang long seperti ini. Cara ini tuh hemat banget loh, hemat dari segala hal. Pertama, hemat dari preparation kamu. Jadi, kamu yang penting udah ada skripnya tadi, udah kamu bikin semuanya, itu udah tinggal proses syuting aja. Terus juga, kamu juga lebih hemat proses preproduksinya. Jadi kan kamu kalau syuting itu harus siapin alat-alat ya. Kamu mungkin ada yang pakai lighting, atau ada yang harus dandan dulu gitu ya. Tapi kalau kayak aku aja, walaupun sederhana, menggunakan handphone dan juga tripod, itu tetap juga ada proses bersiap-siap kan. Nah, kalau misalnya kamu lakukan dalam satu kali aja untuk beberapa video, artinya kamu sudah menghemat banyak waktu. Jadi nggak perlu harus setiap hari kamu pasang tripod, pasang kamera, dan sebagainya. Nah, buat ibu-ibu yang kayak aku, supaya nggak ribet ya, saran dari aku, teman-teman cukup pakai handphone teman-teman aja sebagai alat syuting atau alat merekam video teman-teman. Mungkin ada juga sih sebenarnya yang suka pakai kamera, tapi pengalaman aku nih, dulu aku juga pakai kamera teman-teman, dan itu memang hasilnya kualitasnya bagus. Cuman waktu preparationnya itu jauh lebih lama ya dibandingin dengan menggunakan handphone. Kayak gini, aku cuma pakai smartphone aja, terus juga ditambah sama tripod. Aku pakai tripod TNW S30 yang udah pernah aku review juga, teman-teman nanti tinggal lihat aja di sini. Udah gitu aja, paling sama mic. Ini aku pakai mic TNW A37. Dulu aku suka pakai lighting, cuman sekarang karena kebetulan rumah aku tuh pencahayaannya bagus, jadi aman lah. Jadi udah cukup kayak gini aja. Jadi nggak usah mikir kalau konten itu harus pakai kamera yang mahal, nggak usah. Apalagi harus pakai iPhone, nggak usah teman-teman. Pakai apa aja, kayak aku nih, aku pakai Android yang udah lama banget. Aku beli sekitar 4-5 tahunan yang lalu. Ini Samsung A52s, dan sampai sekarang masih jadi teman konten aku yang bagus banget hasil kualitasnya, kalau menurut aku ya. Lanjut ke cara yang ketiga, adalah editing. Setelah udah syuting, nah videonya udah jadi kan. Saatnya kita edit si videonya supaya menjadi hasil video yang nanti akan kamu upload dan kamu share sama orang-orang di sosial media. Dulu aku ya ngeditnya itu pakai laptop. Itu tuh aku inget banget, laptop aku juga sampai sekarang nih susah banget gitu ya, butuh waktu lama untuk sampai dia nyala. Terus juga kan kalau misalnya kamu pakai aplikasi editing video itu kan tuh cukup berat ya, jadi ya prosesnya tuh jadi lebih lama. Makanya aku sekarang beralih ke edit menggunakan smartphone aja, lagi-lagi menggunakan smartphone aja. Banyak aplikasi yang teman-teman bisa pakai untuk edit video. Salah satunya yang aku rekomendasikan adalah InShot. Aku udah ada banyak banget video tutorial edit video dari InShot. Kamu bisa lihat aja di sini ada playlistnya sendiri. Cuma di sini aku mau kasih beberapa fitur yang aku pakai di InShot yang membantu banget supaya proses editing aku tuh jadi jauh lebih cepat. Yang pertama, aku pakai fitur AI Cut. Itu adalah fitur yang membuat nih, kayak kalau aku video panjang kayak gini, nggak mungkin kayak one take shot tuh selesai gitu ya. Pasti ada salah-salahnya, pasti ada belibet-belibetnya, pasti ada diem-diemnya. Nah, itu tuh adalah sesuatu yang harus aku cut kan, atau aku hapus dari video aku untuk menjadi video hasilnya yang nanti akan dipakai untuk diupload di sosial media. Nah, AI Cut ini fiturnya membantu banget karena pada saat aku input di dalam si InShot itu, saat editing aku tinggal mengaktifkan si fitur AI Cut ini. Nanti si AI Cut ini dia akan mendeteksi sendiri mana-mana yang harus di-cut. Jadi nanti dia akan ada kayak semacam pilihan gitu. Ini yang gak ada suaranya, yang aku diem, silent gitu. Nanti kamu tinggal dicentang-centangin mana yang mau dihapus. Atau juga mungkin ada yang belibet-belibet. Nah, itu di scene-scene tertentu itu kamu kalau mau centangin berarti kamu bisa hapus. Nah, itu ngebantu banget proses aku dibandingin zaman dulu. Aku tuh kayak harus satu-satu bolak-balik ngeliatin, oh di sini harus di-cut. Aku nontonin lagi dari awal sampai akhir. Itu ngabisin waktu banget menurut aku. Fitur lainnya yang aku suka juga mempercepat proses editing aku adalah fitur auto caption. Jadi kalau misalnya di shorts, aku tuh sering banget bikin video dengan ada si captionnya atau teksnya ya. Nah, kalau nggak tahu, teman-teman mungkin nulisnya kayak manual gitu kan. Jadi dengerin tadi aku ngomong apa ya, terus aku ketik lagi teksnya manual. Nah, itu nggak perlu lagi karena di sini ada fitur auto caption. Jadi nanti si aplikasinya itu akan mendeteksi sendiri. Kira-kira ini aku lagi ngomongin apa, kata-kata yang keluar dari aku tuh apa. Nanti dia akan masukin sendiri di situ. Walaupun nggak 100% perfect ya, kamu tetap harus cek-cek lagi dan rapikan kembali. Tapi lagi-lagi fitur ini tuh udah ngebantu banget proses editing aku jadi jauh lebih cepat.
Nah, dengan cara-cara tadi, aku tuh nggak harus konten setiap hari. Jadi dalam satu hari itu, aku sudah tentukan hari itu aku akan proses produksi yang mana nih. Praproduksi kah, membuat naskah kah, atau aku mau syuting kah, atau mau editing kah. Pokoknya tinggal aku atur aja. Dan karena kebetulan anak aku juga udah sekolah, jadi aku memang punya waktu dalam sehari tuh agak panjang dibandingin dulu waktu dia belum sekolah ya. Jadi aku sekarang tuh nggak perlu setiap hari kerja, aku bisa di hari yang lain tuh aku bisa gunakan untuk kerjaan yang lain atau membuat konten di platform yang lain. Dan artinya berarti teman-teman kalau misalnya nih lagi pengen serius di mana nih, mungkin di YouTube gitu ya. Artinya kamu bisa meluangkan waktu sedikit, mungkin di malam hari ketika anak lagi tidur, atau pas jam dia tidur siang, atau pagi-pagi kamu subuh-subuh gitu ya. Nah, kamu bisa gunakan waktu tersebut untuk bisa mulai ngonten. Gimana? Semoga sharing hari ini bisa membantu teman-teman membuka pikiran kalau oh ya ternyata aku bisa kok selama aku meluangkan waktu untuk konten. Nah, sekarang tinggal cari cuannya nih. Mungkin kamu bingung, emangnya bisa dapat cuan atau dapat penghasilan tambahan dari rumah menggunakan sosial media? Jawabannya bisa. Nah, di video ini aku udah kasih tahu apa aja sumber pendapatan aku yang aku dapatkan dari sosial media. Semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dan bisa segera dapat penghasilan dari rumah aja melalui konten. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan juga like. Boleh juga komen di bawah. Nanti aku akan bacain dan bisa sharing juga journey kalian, perjuangan kalian sebagai konten kreator. Semoga kita sama-sama bisa jadi ibu rumah tangga yang berpenghasilan dari rumah aja ya. Amin. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.